Untuk pokok pembahasan yang akan kami bahas itu ada 5. Yang pertama, pengertian investasi modal. Yang kedua, pentingnya pengembalian atas investasi modal. Yang ketiga, komponen pengembalian atas investasi modal. Yang keempat, analisis pengembalian atas investasi aset operasi bersih. Hilang-hilangan jaringan. Bisa tinggal laporan aja ke teman-teman. Yang disebut hybrid tapi jaringannya Iku wae. Investasi modal. Investasi yaitu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Seperti pada saat seseorang menghabiskan waktu dan uang untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi, merupakan investasi modal dengan harapan pengembalian yang lebih banyak di depan. Pentingnya pengembalian atas investasi modal. Pertama, analisis ini digunakan dalam berbagai area dalam analisis, yaitu untuk mengukur imbal hasil atas modal investasi. Yang kedua, untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam meraih keberhasilan, mengetahui komponen dalam pengembalian investasi modal, dan bagaimana menganalisis pengembalian atas aset operasi bersih dan ekuitas biasa. Area analisis imbal hasil pengembalian modal investasi. Yang pertama, mengukur keefektifan manajerial. Yang kedua, mengukur profitabilitas. Yang ketiga, ukuran dan perencanaan pengendalian. Aset operasi neto. Aktivitas operasi merupakan aktivitas yang paling bertahan lama dan paling relevan untuk menentukan harga saham berdasarkan aktivitas operasi ini, maka pembagian laporan keuangan dibagi menjadi komponen operasi dan non-operasi. Aktivitas operasi merupakan aktivitas inti perusahaan yang meliputi seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa perusahaan dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam laporan posisi keuangan, aktivitas operasi digambarkan dalam bentuk aset dan liabilitas yang berhubungan dengan akun-akun laporan seperti piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan biaya yang masih harus dibayar. Sedangkan dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi meliputi penjualan, beban pokok penjualan, beban penjualan umum, dan administrasi. Rumus pengembalian atas aset operasi neto yaitu RNOA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak
dibagi rata-rata aset operasi bersih. Penyebut rumus di atas adalah aset operasi bersih atau net operating asset atau NOA. Sama dengan aset operasi dikurangi kewajiban operasi. Selanjutnya, pembilangan dalam rumus perhitungan RNOA adalah laba operasi bersih setelah pajak atau net operating profit after tax atau NOPAT, yaitu laba setelah pajak yang dihasilkan dari aset operasi bersih. Modal ekuitas pemegang saham biasa. Pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa dinyatakan sebagai laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Atau pengembalian ekuitas biasa dapat juga dinyatakan sebagai total aset dikurangi utang dan saham preferen. Perhitungan ini menunjukkan pengembalian atas aset dan pengaruh leverage keuangan atau pembinaan utang dibandingkan dengan ekuitas struktur modal. Beberapa perusahaan tertentu laba neto terhadap ekuitas pemegang saham biasa disajikan dalam bentuk grafik margin. ROCE rumusnya yaitu ROCE sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa atau total aset dikurangi dengan utang usaha ditambah saham preferen. Menghitung modal investasi untuk suatu periode. Perhitungan modal investasi untuk suatu periode umumnya dihitung dengan menggunakan rata-rata modal yang tersedia bagi perusahaan selama periode tersebut. Rata-rata dalam penghitungan modal investasi digunakan untuk menggambarkan perubahan modal yang diinvestasikan selama periode saat itu. Metode yang paling umum digunakan oleh banyak perusahaan adalah metode dengan menambahkan saldo awal dan saldo akhir tahun dari modal investasi lalu dibagi dua. Rumusnya, rata-rata modal yang tersedia sama dengan modal investasi Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 dibagi dengan 4. Penyesuaian atas modal investasi dan laba. Dalam laporan keuangan, banyak angka-angka akuntansi yang membutuhkan penyesuaian analitis. Menurut Pardede et al. Tahun 2015, beberapa angka yang tidak dilaporkan tersebut juga perlu untuk dimasukkan dalam laporan keuangan. Karena itu harus dilakukan penyesuaian analitis. Analisis pengembalian atas investasi modal menggunakan angka laporan keuangan sebagai titik awal. Beberapa angka yang tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan juga perlu diperhitungkan. Analisis pengembalian atas investasi modal seharusnya menggunakan angka laporan keuangan yang telah disesuaikan secara wajar. Selanjutnya, menghitung pengembalian atas modal investasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertama, pengembalian atas aset operasi bersih. Pengembalian atas aset operasi bersih atau Return on Net Operating Asset atau RNOA dihitung sebagai berikut. Rumusnya RNOA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT dibagi rata-rata aset operasi bersih atau NOA. Selanjutnya, NOPAT dalam kurung penjualan dikurangi beban operasi dikali dalam kurung 1 minus beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Untuk rumus NOA yaitu aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Aset operasi terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, aset pajak tangguhan, aset tetap, dan investasi jangka panjang tentang akuisisi strategis. Sedangkan liabilitas operasi jangka pendek yang merupakan lawan dari aset operasi antara lain seperti utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan liabilitas operasi jangka panjang seperti pensiun dan liabilitas pasca kerja lainnya serta liabilitas pajak tangguhan. Selanjutnya yaitu pengembalian atas aset operasi bersih. Yang pertama aset non operasi, efek yang dapat diperdagangkan, investasi ekuitas non strategis dan investasi pada operasi yang dihentikan sebelum dijual. Yang kedua ada liabilitas non operasi, yaitu obligasi dan liabilitas berbunga jangka panjang lainnya serta bagian tidak lancar sewa modal. Selanjutnya ada rumus kewajiban keuangan bersih,
yaitu NFO sama dengan kewajiban non-operasi dikurangi aset non-operasi. Selanjutnya ada rumus aset operasi neto, yaitu NOA sama dengan NFO plus modal pemegang saham. Pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa. Pengembalian atas ekuitas tidak termasuk dari modal investasi semua, kecuali ekuitas pemegang saham biasa. Pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa atau return on common equity atau ROC terdiri atas dua komponen, yaitu pengembalian atas aset operasi neto atau return on net operating asset atau RNOA dan pengembalian non operasi yang dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif dari leverage keuangan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. ROC sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Analisis pengembalian atas investasi aset operasi bersih atau return on net operating. Pengembalian ketika investasi modal dilihat dari sudut pandang operasi. Biasanya disebut sebagai pengembalian atas aset operasi bersih atau RNOA. RNOA dihitung dengan membagi laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT terhadap rata-rata aset operasi neto atau NOA. Imbal hasil atas aset operasi neto ini dapat dipisahkan menjadi lebih berarti secara relatif terhadap penjualan dengan rumus sebagai berikut. RNOA sama dengan margin laba operasi bersih dikali perputaran aset operasi bersih. NOPAT sama dengan penjualan dikurangi beban operasi dikali 1 dikurangi dalam kurung beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Pemisahan pengembalian atas aset operasi bersih. Margin NOPAT dan perputaran NOA ini adalah pengukuran yang berguna dan membutuhkan analisis untuk memperoleh pemahaman mengenai profitabilitas perusahaan. Dilihat pada gambar di samping, diketahui bahwa pada tingkatan teratas pada analisis pengembalian atas operasi bersih atau RNOA, terdapat margin NOPAT dan perputaran NOA. Kemudian disusul dengan faktor lainnya yang mendukung keduanya. Selanjutnya dampak leverage operasi. Dampak dari leverage operasi ini dapat terlihat dalam penjabaran alternatif RNOA sebagai berikut. RNOA sama dengan laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT dibagi penjualan dikali penjualan per rata-rata OA dikali 1 plus OLEV. OA adalah aset operasi dan OLEV atau rata-rata kewajiban operasi atau rata-rata NOA adalah rasio leverage kewajiban operasi. Pada persamaan tersebut, OLEV memiliki nilai positif sehingga OLEV yang bernilai positif maka akan meningkatkan RNOA. Hubungan antara margin laba dan perputaran aset. Margin laba merupakan fungsi dari penjualan. Harga jual dikali harga unit terjual dan beban operasi. Perputaran juga merupakan fungsi dari penjualan. Akibatnya, meningkatkan margin laba dengan menaikkan harga jual akan berdampak pada unit terjual. Pengurangan beban operasi yang berkaitan dengan pemasaran sebagai usaha meningkatkan profitabilitas juga biasanya berdampak pada permintaan untuk meningkatkan profitabilitas, juga biasanya akan berdampak pada permintaan atas produk. Hubungan antara margin laba dan perputaran aset. Selanjutnya, pemisahan margin laba. Margin laba operasi atau disebut juga dengan OPM, Operating Profit Margin, dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. OPM sama dengan laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT dibagi penjualan. Margin laba operasi merupakan fungsi dari harga jual per unit produk atau jasa dibandingkan dengan biaya per unit yang dikeluarkan agar produk atau jasa tersebut sampai di tangan konsumer atau pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan setelah penjualan. Pemisahan margin laba sebelum pajak atau profit margin. Pemisahan margin laba sebelum pajak menjadi beberapa komponen berikut ini. Yang pertama, profit margin sebelum pajak. Sama dengan profit margin penjualan sebelum pajak ditambah profit margin lainnya sebelum pajak.
Yang kedua, profit margin penjualan sebelum pajak sama dengan margin bruto per penjualan dikurangi beban penjualan per penjualan dikurangi beban administrasi per penjualan dikurangi R&D per penjualan. Selanjutnya, PM lainnya sebelum pajak sama dengan laba ekuitas per penjualan plus item khusus per penjualan. Hal penting dalam mengukur profitabilitas. Yang pertama, laba kotor atau gross profit. Laba kotor didapatkan dengan mengurangkan pendapatan dengan biaya penjualan. Yang kedua, beban penjualan atau selling expense. Beban penjualan di beberapa perusahaan tertentu berupa komis bersifat variabel, sedangkan di perusahaan lain, beban penjualan sebagian besar bersifat tetap. Yang ketiga, beban umum dan administrasi atau general and administrative expense. Sebagian besar beban umum dan administrasi bersifat tetap. Kebanyakan karena beban ini meliputi pos-pos seperti gaji karyawan dan sewa bangunan. Untuk selanjutnya yaitu pemisahan perputaran aset. Standar pengukuran perputaran aset yang digunakan untuk menentukan pengembalian atas aset dirumuskan sebagai berikut. Perputaran NOA sama dengan penjualan dibagi rata-rata operasi neto. Perubahan komponen pada tingkat perputaran setiap aset dapat berguna dalam analisis suatu perusahaan. Dan ukuran utilitas aset yang paling relevan adalah penjualan. Karena penjualan adalah dasar, penjualan pada dasarnya adalah laba. Tingkat perputaran mencerminkan produktivitas relatif tiap aset atau tingkat volume penjualan yang kita peroleh dari setiap nilai yang diinvestasikan dalam satu aset tertentu. Selanjutnya, komponen bagian dari disagregasi perputaran aset. Yang pertama adalah perputaran piutang usaha, didapatkan dengan penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Yang kedua, periode penagihan rata-rata, didapatkan piutang usaha dibagi hari penjualan rata-rata. Kemudian perputaran persediaan didapatkan dengan beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Selanjutnya, rata-rata jumlah hari dalam persediaan didapatkan dengan persediaan dibagi rata-rata HPP. Untuk komponen selanjutnya, yang pertama adalah perputaran aset operasi jangka panjang. Didapat dengan penjualan dibagi rata-rata aset operasi jangka panjang. Yang kedua, perputaran utang usaha. Didapatkan dengan beban pokok penjualan dibagi rata-rata utang usaha. Yang terakhir adalah perputaran modal kerja operasi bersih. Didapat dengan penjualan bersih dibagi rata-rata modal kerja operasi bersih. Yang selanjutnya yaitu analisis pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa atau return on common shareholder equity atau disebut imbal hasil atas ekuitas biasa (ROCE) merupakan kepentingan besar untuk pemegang saham perusahaan. Berbeda dengan kreditor dan pemegang saham preferen, pemegang saham biasa tidak menerima pengembalian tetapi memiliki klaim atas laba residu suatu perusahaan. Berikut rumus perhitungan ROCE. Dengan keterangan P adalah nilai perusahaan, BV adalah nilai buku ekuitas pemegang saham, K adalah pengembalian yang diharapkan. Jadi jika ROCE lebih tinggi dari K, maka nilainya meningkat sebesar kelebihan dari yang ditunjukkan oleh nilai buku itu sendiri. Selanjutnya yaitu pemisahan pengembalian atas ekuitas biasa. Perhitungan ROCE dalam praktiknya menggunakan saldo rata-rata selama periode yang dianalisis. Pengembalian atas aset operasi bersih untuk tujuan analisis ROCE dipisah menjadi beberapa komponen dengan perhitungan sebagai berikut. ROCE sama dengan laba bersih dividen saham preferen bagi rata-rata ekuitas pemegang biasa. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa dapat dipisahkan dengan rumus di bawah ini. ROCE sama dengan RNOA ditambah leverage plus dikali spread. Itu adalah penjelasan setiap komponen dalam pemisahan pengembalian atas ekuitas biasa. RNOA pengembalian atas aset operasi bersih. Leverage keuangan rata-rata ekuitas. NFO adalah RNOA dikurangi ekuitas. Spread
RNUA dikurangi NFR. NFR rata-rata NFO yang nilainya bisa positif dan negatif. NFO atau beban keuangan bersih, beban bunga dikurangi pengembalian investasi untuk aset non operasi. Dan yang selanjutnya adalah alasan pentingnya komponen operasi dan non operasi. Imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau ROCE terdiri atas komponen RNOA dan komponen non operasi. Average dikali split. Komponen alasan pentingnya komponen operasi dan non operasi. Yang pertama adalah barang dan jasa disediakan besar kepada pelanggan sebagai bisnis utama. Nilai perusahaan memiliki satu faktor yang memberikan dampak paling menentukan dan berlangsung lama terhadap perusahaan, yaitu aktivitas operasi. Jika kenaikan ROI terrealisasi melalui penggunaan leverage keuangan, secara bijaksana tetap tidak mengubah fakta bahwa pembayaran utang, baik bunga maupun pokok adalah satu kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi dengan baik. Untuk selanjutnya adalah perhitungan spread. Spread merupakan fungsi dari tingkat bunga atas utang dan imbal hasil investasi. Kedua fungsi ini dapat diuji secara terpisah sebagai berikut. NFE dibagi NFO sama dengan tingkat bunga bersih dikali FL dibagi NFO dikurangi pengembalian atas aset keuangan dikali FL dibagi NFO. FL adalah kewajiban keuangan sedangkan FA adalah aset keuangan. Kebanyakan perusahaan meminjamkan dengan tingkat bunga tetap sehingga NFE kemungkinan nilainya tetap. Namun pada pengembalian investasi kemungkinan berfluktuasi sesuai dengan pergerakan harga saham yang ada di pasar modal. Kemudian untuk menghitung imbal hasil atas modal investasi, yang pertama mencari imbal hasil atas operasi bersih, dapatkan dengan kewajiban keuangan bersih ditambah ekuitas pemegang saham. Yang kedua, pemisahan imbal hasil atas aset operasi bersih, dapatkan dengan margin laba operasi dikali perputaran aset operasi bersih. Atau bisa juga dengan nopat per penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata operasi bersih. Yang ketiga adalah imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang bisa didapat dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas biasa. Yang terakhir, pemisahan imbal hasil atas ekuitas saham biasa bisa didapatkan dengan rumus RNOA sama dengan margin nopat dikali perputaran nominal. Untuk selanjutnya, pemisahan perputaran aset. Yang pertama, perputaran aset operasi jangka panjang didapat dengan penjualan dibagi rata-rata aset operasi jangka panjang. Yang kedua, perputaran utang usaha didapatkan dengan beban pokok penjualan dibagi rata-rata utang usaha. Dan yang terakhir, perputaran modal kerja operasi bersih bisa didapatkan dengan penjualan bersih dibagi rata-rata modal kerja operasi bersih. Kemudian menilai pertumbuhan ekuitas saham biasa. Yang pertama bisa dengan tingkat pertumbuhan ekuitas. Tingkat pertumbuhan ekuitas biasa dapat dinilai melalui retensi laba yang menekankan pertumbuhan ekuitas tanpa pendanaan eksternal. Berikut rumus yang digunakan. Laba bersih dikurangi dividen saham preferen dikurangi dividen saham biasa dibagi rata-rata ekuitas biasa. Yang kedua, tingkat pertumbuhan ekuitas berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan ekuitas berkelanjutan mengakui bahwa pertumbuhan internal untuk perusahaan tergantung pada retensi laba dan imbal hasil yang diperoleh dari saldo laba. Berikut rumus yang digunakan. ROCE dikali 1 min tingkat pembayaran. Untuk studi kasus akan dibacakan oleh Untuk studi kasus yang pertama, pengembalian atas investasi modal Excel Corporation. Berikut ini adalah laporan keuangan Excel Corporation yang digunakan untuk melakukan analisis. Perhitungan aset operasi neto. Dilihat dari sisi aktiva laporan posisi keuangan, maka akan didapat hasil penghitungan untuk aset operasi neto milik Excel Corporation seperti gambar di samping. Catatan NOA sama dengan aset operasi dikurangi liabilitas operasi.
yang termasuk aset operasi yaitu kas, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, aset pajak tangguhan, aset tetap, dan investasi jangka panjang yang berkaitan dengan akuisisi strategis atau investasi yang menggunakan metode ekuitas, goodwill, dan aset yang tidak berwujud. Yang termasuk liabilitas operasi adalah utang usaha dan biaya yang harus dibayar. Dan liabilitas operasi jangka panjang seperti pensiun dan liabilitas pasca kerja lainnya. Atau other post retirement atau OPEB, serta liabilitas pajak tangguhan. Yang kedua, dilihat dari sisi pasifal laporan posisi keuangan, maka akan didapat hasil penghitungan kewajiban keuangan itu untuk Excel Corporation seperti gambar di samping. Catatan kewajiban keuangan itu didapatkan dengan mengurangi kewajiban keuangan seperti wesel, utang lainnya, dan utang dividen. Dengan aset keuangan seperti efek yang diperdagangkan, baik lancar maupun tidak lancar. Penghitungan laba operasi neto setelah pajak atau net operating profit after tax atau NOPAT. Berikut adalah penghitungan laba operasi neto setelah pajak milik Excel Corporation. Catatan NOPAT didapatkan dari penjualan dikurangi beban operasi dikali 1 dikurangi beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Perhitungan pengembalian atas aset operasi neto atau return on net operating asset atau RNOA. Berikut ini adalah penghitungan pengembalian atas aset operasi neto Excel Corporation. Catatan RNOA didapat dari laba operasi bersih setelah pajak dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih. Pembahasan pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa atau ROCE. Pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa umumnya tidak menghitung seluruh modal investasi, melainkan hanya pemegang saham biasa saja. Penghitungan pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa untuk Excel Corporation dapat dilihat seperti di bawah ini. Pemisahan komponen pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa atau ROCE. Pemisahan komponen pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa atau ROCE pada Excel Corporation tahun ke-9 dapat dihitung dengan cara seperti berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengembalian atas investasi modal Campbell Soup Company. Berikut ini adalah daftar aset operasi neto atau NOA dan kewajiban keuangan neto atau NFO Campbell Soup Company yang diketahui. Perhitungan NOA. Untuk perhitungan NOA seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, penghitungan laba operasi neto setelah pajak atau net operating profit after tax atau NOPAT. Laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT dapat dihitung dengan cara seperti pada gambar di bawah dalam satuan jutaan dolar. Selanjutnya ada penghitungan pengembalian atas aset operasi neto atau return on net operating asset. Berikut merupakan perhitungan terhadap pengembalian aset atas operasi neto atau RNOA Campbell Soup untuk tahun ke-11 dalam satuan jutaan dolar. RNOA sama dengan NOPAT per rata-rata aset operasi bersih sama dengan 460,4 juta dolar per 2,872,4 juta dolar dikurangi dikali 2,709,7 juta dolar per 2. Imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA pada tahun ke-11 dapat dipisah menjadi komponen margin laba operasi dan perputaran aset operasi neto dengan perhitungan sebagai berikut. Pemisahan pengembalian atas ekuitas saham biasa atau ROCE. Imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau ROCE Campbell Soup Company untuk tahun ke-11 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Adapun fungsi yang dihitung dari RNOA merupakan ROCE, leverage keuangan, dan spread Campbell Soup
Perhitungan yang dilakukan adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut. Dalam jutaan dolar. Setelah itu, RNOA yang Belsub akan dipisahkan lebih lanjut menjadi komponen margin dan perputaran sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian analisis tingkat ketiga dilakukan dengan menghitung pendapatan individu dan pos beban sebagai persentase penjualan. Berikut merupakan laporan laba rugi common size yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Selanjutnya, perhitungan tingkat perputaran aset dapat dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut. Kemudian hubungan antara margin laba dan perputaran aset pada perusahaan XYZ. Diketahui pada gambar di atas, didapatkan yang pertama PTX memiliki RNOA sebesar 10% dengan margin nopat yang relatif tinggi sebesar 10% dan perputaran ROA yang rendah sebesar 1. Yang kedua, PTY memiliki RNOA sebesar 10% dengan margin nopat yang sedang sebesar 5% dan perputaran ROA yang lebih tinggi dibanding PTX sebesar 2. Dan yang terakhir, PTZ memiliki RNOA sebesar 10% dengan margin nopat yang relatif rendah sebesar 1% dan perputaran ROA yang tinggi sebesar 10%. Selanjutnya, hubungan antara margin nopat, perputaran ROA, dan RNOA. Dari tabel di samping, diketahui bahwa kurva sudut kiri atas atau perputaran ROA tinggi, margin nopat rendah. Kurva sudut kanan bawah perputaran ROA rendah dan margin nopat tinggi. Perusahaan A berfokus untuk meningkatkan margin nopat. Perusahaan B dan C yang menunjukkan margin nopat minus berfokus untuk memperbaiki profitabilitasnya. Perusahaan H dan I harus berkonsentrasi untuk meningkatkan margin nopat dan perputaran ROA. Perusahaan P dengan nilai perputaran ROA 0,25 perlu meningkatkan perputaran ROA. Hubungan antara margin laba dan perputaran aset perusahaan AA dan perusahaan BB. Dari gambar sebelumnya didapatkan PT AA memiliki margin nopat yang lebih tinggi dibandingkan PT BB, yaitu sebesar 10%. Kemudian pada perputaran ROA diketahui bahwa setiap $1 diinvestasikan pada aset PT AA hanya menghasilkan penjualan sebesar $0,10. Sedangkan PT BB menghasilkan penjualan sebesar $2 untuk setiap $1 yang diinvestasikan. Dalam hal ini PT AA diharapkan dapat melakukan perbaikan dengan fokus pada peningkatan perputaran. Kemudian untuk PT BB disarankan harus berfokus untuk memperbaiki rendahnya margin laba yang dimiliki perusahaan. Rendahnya margin laba umumnya disebabkan karena adanya metode produksi yang tidak efisien. Ini produk yang tidak menguntungkan perusahaan. Kelebihan kapasitas dengan biaya tetap yang tinggi atau disebabkan karena tingginya beban penjualan dan administrasi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan harus meningkatkan margin labanya untuk mempertahankan imbal hasil atas aset. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah investasi modal adalah penundaan konsumsi di masa sekarang untuk dipindahkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu dengan harapan memperoleh kompensasi di masa yang akan datang atas penundaan konsumsi yang dilakukan saat ini. Nah, ini sangat penting bagi perusahaan karena digunakan dalam berbagai area dalam analisis, yaitu untuk mengukur efektivitas manajerial dan ukuran untuk perencanaan dan pengendalian. Pengembangan atas aset investasi modal adalah ukuran keberhasilan perusahaan dalam menggunakan dana untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Karena itu, analisis pengembalian atas investasi modal juga digunakan untuk menilai imbal hasil perusahaan terhadap risiko investasi modal dan membandingkan laba perusahaan terhadap tingkat dan sumber pendanaan perusahaan.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jadi yang di kelas ada 6 orang, yang di Teams ada 2 orang, jadi ada 8. Kami akan membagi menjadi 2 kloter. Yang pertama ada 4 orang. Mas Mediana bisa dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas waktunya. Saya ingin bertanya, sebagai seorang investor yang masih baru, kan tadi teman-teman sudah menjelaskan beberapa rasio yang ada untuk pengembalian investasi. Nah, kira-kira rasio apakah yang sebaiknya digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan perusahaan yang baik untuk diinvestasikan? Dan juga ini, untuk angkanya untuk RNOA dan juga ROCE-nya itu yang baik itu yang seperti apa? Seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Medi. Selanjutnya bisa Maggie. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Maggie Gustiani, NIM 1220105, mau bertanya. Apakah ada faktor-faktor atau batasan tertentu yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum melakukan evaluasi pengembalian atas investasi modal? Terima kasih. Baik, terima kasih Maggie atas pertanyaannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan Kak Rosen. Oke, terima kasih Angel atas kesempatannya. Nama saya Rozan, NIM 121910035. Saya ingin bertanya, sebelum melakukan penanaman modal, apa saja yang perlu investor hitung untuk mengetahui potensi pengembalian modalnya agar menghasilkan laba yang maksimal? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Rosan. Tim 12208. Saya izin bertanya. Apakah hubungan antara pengembalian atas investasi modal dengan penjualan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Nadina. Jadi untuk teman-teman yang sudah bertanya di kloter pertama, mohon ditunggu sebentar. Baik, saya Angel akan menjawab pertanyaan dari Maggie. Tadi pertanyaannya, apakah faktor-faktor atau batasan-batasan yang harus dipertimbangkan saat evaluasi pengembalian investasi modal? Jadi, dalam pengembalian keputusan investasi, opportunity cost memegang peranan yang penting. Opportunity cost merupakan pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat pilihan alternatif. Untuk faktor-faktor yang dipertimbangkan saat evaluasi pengembalian atas investasi modal, ada 3. Yang pertama, analisis kondisi makroekonomi. Yang kedua, analisis pada jenis industri. Dan yang ketiga, analisis fundamental. Bagaimana, Maggie? Oh iya, sudah menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rozan. Pertanyaannya, sebelum melakukan penanaman modal, apa saja yang perlu investor hitung untuk mengetahui potensi pengembalian modalnya agar menghasilkan laba yang maksimal? Untuk itu, investor perlu menghitung ROC atau Return on Capital Employed, atau yang sering pada dasarnya masuk dalam jenis rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana laba yang bisa dihasilkan perusahaan dari modal yang diinvestasikan. Return on Capital Employed atau ROC ini sering digunakan sebagai dasar untuk memberikan berbagai keputusan pada pihak manajerial dengan tujuan utama perusahaan yaitu menghasilkan laba. Jika semakin tinggi ROC, maka semakin banyak pula tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal dan dana perusahaan tersebut. Jika return on capital employee semakin tinggi, maka hal tersebut dapat menandakan keberhasilan terhadap suatu pertumbuhan pada perusahaan. Mana, Rozan? Oh, baik. Terima kasih Raihan atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama, Rozan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Medi. Untuk rasio yang digunakan oleh investor baru dan nilai yang baik untuk RNOA dan ROCE. Yang pertama adalah untuk investor baru biasanya ada dua rasio fundamental sederhana yang dapat digunakan, yakni rasio return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Kemudian untuk nilai RNOA dan ROCE, nilai yang baik adalah semakin tinggi nilainya maka akan semakin baik pula. Apakah menjawab Edi? Oh iya, sudah menjawab. Terima kasih, Izak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Tadi pertanyaannya, apakah hubungan antara pengembalian atas investasi modal dengan penjualan? Untuk jawabannya, karena penjualan sangat berkaitan dengan komponen-komponen dalam pengembalian atas investasi modal yang tentang laba dan tingkat pendanaan. Apakah menjawab, Nabila? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Terima kasih kembali, Nabila. Selanjutnya, untuk kloter kedua, dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Yang pertama bisa dari suara Neta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Neta. Ini saya mau bertanya, apakah laba yang diberikan dalam hubungan bagian atas investasi modal disesuaikan untuk mencerminkan tadi yang digunakan dalam Oh, bisa tolong diulangi sekali lagi. apakah laba yang digunakan dalam pengembalian atas investasi modal disesuaikan untuk mencerminkan basis modal yang digunakan dalam perhitungan. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya bisa Sheni. Saya Sheni di 14 izin bertanya, bagaimana penggunaan pengembalian atas investasi modal sebagai alat manajemen modal? Baik, terima kasih atas pertanyaan Sheni. Selanjutnya bisa dilanjutkan Roy. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Roy, mengenalkan seluruh. Saya ingin bertanya apakah seluruh kelompok pengembalian atas investasi modal merupakan pengumpulan yang relevan? Coba jelaskan mengapa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan Ivon. Selanjutnya Akta. Saya masih belum tahu, nama saya Akta 2020. Saya ingin bertanya mengenai perbedaan antara ROA dengan RNOA. Baik, terima kasih. Mohon ditunggu untuk jawabannya.
Baik, saya akan menjawab. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Roy Saputra. Pertanyaan tadi, apakah pengembalian atas investasi modal merupakan pengukuran yang relevan dan mengapa? Pengembalian atas investasi modal merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang paling relevan, dikarenakan dapat mengukur ukuran kinerja perusahaan. Analisis ini juga dapat menentukan kemampuan perusahaan untuk meraih keberhasilan, memperoleh pendanaan, dan membayar kreditor, dan memberikan imbalan kepada pemilik. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sini. Pertanyaannya, bagaimana penggunaan angka pengembalian atas investasi modal sebagai alat manajemen internal? Pengembalian atas investasi modal digunakan dalam berbagai area dalam analisis, termasuk yang pertama, mengukur efektivitas manajerial, kedua, mengukur profitabilitas, serta yang ketiga, ukuran untuk perencanaan dan pengendalian. Seperti di sini. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Akta Aruna. Perbedaan ROA dengan RNOA. Untuk perbedaannya yang pertama adalah RNOA merupakan nilai yang dihasilkan dari laba operasi bersih dibagi dengan rata-rata aset operasi bersih. Sedangkan ROA adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Perbedaannya ada pada penyebutnya, yaitu ROA adalah total aset dan RNOA adalah rata-rata aset operasi bersih. Bisa diterima. Baik, untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Kami kembalikan kepada Pak Daniel. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan sih. Ya, terima kasih. Itu kok betul-betul angel tadi. Oke, ya.
berangkat dari namanya laporan keuangan. Ini kan ya ini harusnya di pertama di kemudian ini, tapi hari ini kelihatan sekali bahwa sebenarnya kemudian seperti pertanyaannya Rosa, apa sih sebenarnya bedanya antara OA dan RFA dan sebagainya. Saya akan sedikit mengulangi kembali kepada bagaimana sebenarnya laporan keuangan disusun dan bagaimana kemudian analisis laporan keuangan itu dibuat. Nah, kita tahu bahwa rumus dasarnya itu adalah akuntansi itu adalah A sama dengan U plus E, ya kan? Nah, aset, ya A itu kan aset ya. Untuk mempermudah, sama saja. Oh, ternyata rumus akuntansi rumus dasarnya itu A sama dengan U plus E. Bahwa di sini ada aset lancar, ada aset tidak lancar atau aset berhasiat. Sama dengan punya apa? Utang isinya apa aja? Oke, utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang. Ekuitasnya apa aja? Ekuitas apa? Ayo apa? Oh iya, modal. Ini modal ekuitasnya modalnya apa biasanya? Ini kan biasanya adalah saham, ya kan? Ditambah dengan agio, ditambah dengan yang namanya saldo laba. Pertanyaannya, kok rumus akuntansi cuma segini? Bukannya lebih panjang lagi? Nah ini kan laporan keuangan sudah kelihatan, ini namanya posisi keuangan atau neraca kan? Itu maksudnya kan ke sini, ini saya buat menyampaikan karena ini hitung-hitungan cara gampangnya matematikanya. Terus kemudian bagaimana Pak dengan pendapatan? Atau laporan laba rugi itu posisinya di mana? Kasihan ya, mereka nggak kelihatan, hanya kalian yang tahu. Rumus yang paling gampang untuk mengerjakan untuk kita hafal sebenarnya. Akuntansi. Terus kemudian laporan laba ruginya bisa nggak jadikan satu dengan ini? Bisa nggak kira-kira? Ini kan akun nominal, beda dengan akun real. Nggak bisa Pak, harusnya bisa jadi. Oh, gimana caranya menggabungkan antara posisi keuangan atau neraca dengan laporan laba rugi? Nah, kemudian apa yang kita ketahui bahwa sebenarnya kalau kita tahu yang namanya laba rugi itu apa? Dari pendapatan dikurangi apa? Oke, dikurangi biaya. Beda loh ya, biaya dan beban. Dikurangi lagi dengan beban. Jadilah terus kemudian yang namanya laba. Apa ini sudah bersih? Dikurangi apa lagi? Saya sudah beban pajak, beban penyusunan ada di sini. Dikurangi utang sudah di sini bunganya. Dikurangi apa lagi? Ini dikurangi B. Jadinya apa? Laba bersih. Iya, tapi kalau ini kan sudah ini kan katakan dalam kurung ini yang disebut dengan laba bersih. Terus yang dikurangi dengan dividen jadinya apa? Masa saya menggunakan pari di sini? Ini sama dengan yang namanya saldo. Sehingga kalau di kota jadi satu, bisa nggak ini gabungan jadi satu? Bisa, karena ini rumus permutasi aja kan.
tinggal kemudian ternyata satu laba di sini, satu labanya dibagi dengan pendapatan, dikurangi biaya, dikurangi beban, dikurangi dengan dividen, jadilah saldo laba. Sebenarnya langsung bisa menjadi satu. Dampaknya kalau ini, Pak, terus gimana? Selama ini kan Anda kan kemudian, kecuali yang latar belakangnya IPS mungkin masih bisa ingat gitu ya dengan akuntansi. Saya kebetulan kesasar soal akuntansi. Ya, saya pernah ceritakan, ya, saya diterimanya itu di teknik, tapi karena buta warna parsial, nggak bisa membedakan masalah warna hijau dan biru, dipindah ke MIPA, MIPA-nya fisika, saya nggak mau. Terus ya sudah lah, walaupun diterima, saya tinggal ujian lagi PMDK, terus kemudian keterima, ya, terus kemudian karena orang tua gitu ya, udah masuk akuntansi aja gitu ya. Karena ibu saya guru kimia di akuntansi. Ya sudah saya masuk. Kuliah pertama saya cuma bingung, penerapan di kredit kayak apa saya hafalin. Ditertawain sama ibu saya gitu ya. Dan kemudian saya baru ketemu di semester 3 dengan kakak kelas saya yang ternyata sama kesasarnya dengan saya. Baru kemudian dikasih tahu ini loh rumus dasarnya. Terus saya dikasih bukunya nulisnya itu Pak Suliarsono. Pak Suliarsono menulis apa? Akuntansi itu mudah, semudah belajar aritmatika. Baru kemudian ketemu rumus ini, oh ternyata rumusnya bisa jadi satu kan? Karena permutasi dan kombinasi. Nah, ini kita tahu bahwa kemudian apa yang jadi ukuran untuk kemudian menentukan return. Return itu kan pasti yang namanya kembalian atau bahasa yang dipakai itu imbal hasil, bahasa yang sekarang ya, atau pengembalian. Itu kan sebenarnya kita ngomongin ini, kita ngomongin satu aja, kita ngomongin yang ada di sini. Kita ngomongin ini bagaimana laba bersih. Kalau ngomongin ini kita enak ya, ngomongin ini kan nggak tahu mereka ya. Ini itu apa gitu ya. Ngomongin laba bersih. Laba bersih itu dibandingkan dengan sekali lagi ini ada ilmu yang lain bahwa kemudian ini harus kemudian dituliskan apa? Secara umum ini disebut dengan sumber dana. Sources of fund. Sedangkan ini adalah penggunaan dana. Penggunaan dana ya. Jadi ini adalah uses, ini adalah sources. Sumber-sumbernya. Ya, kita ketahui di awal-awal bahwa kemudian ternyata orang lebih suka menggunakan utang ketimbang menggunakan saham. Karena urusannya dengan kontrol ya, namanya teori. Nanti di semester 6-7 kita akan belajar teori dasarnya. Tapi ini persamaan akuntansinya dikuasai. Akuntansi itu ilmu yang berbeda. Kalau yang lain kita diajari pengantarnya, diajari teorinya, baru kemudian belakang ya. Manajemen itu kan bisnis dan manajemen itu kan di awal-awal pengantar bisnis dan manajemen. Baru kemudian masuk ke teori-teorinya. Akuntansi enggak diajari bagaimana cara membuatnya, teori-teorinya di belakang. Nanti setelah ini semester 5, 6, 7 Anda menemukan lebih banyak teori istilah-istilah yang aneh-aneh di dalam akuntansi. Nah, bagaimana kemudian laba bersih ini yang merupakan hasil ini kan imbal hasil. Imbal hasilnya. Kita kan mau ngapain tetap aja kemudian tujuannya adalah untuk beroperasi. Ini kan gambaran dari operasi. Nah, ini ada hasilnya, ada imbal hasilnya. Bagaimana kemudian hasilnya dibandingkan dengan sumber dananya. Intinya itu kok kita ngomongin hari ini investasi itu. Tapi karena kita ngomongin investasi, maka kita tidak akan ngomongin di sini. Kita hanya ngomongin yang ada di sini. Ya, ngomongin dengan saham, bagaimana dengan aset, bagaimana dengan dari laba ini. Laba ini adalah hasil dari operasional, hasil dari aktivitas dari sumber dana dan kemudian penggunaan dana yang kemudian menghasilkan nilai tertentu. Ya, ini disebut dengan return-nya, imbal hasilnya. Return.
Perkara nanti returnnya itu kemudian disambungkan dengan apa, itu tinggal digabung aja. Pertanyaannya akta, sorry, bukan pertanyaan akta itu jadi penting karena kemudian return ini kita tahu dari mana, tapi kemudian return ini dibandingkan dengan apa. Tinggal itu aja sebenarnya, makanya beda. Terus kemudian akta tidak perlu bingung bedanya apa antara ROA dan RNOA. Kalau kita sudah tahu kayak begini susunannya, karena kemudian tinggal gampang aja, tinggal masukkan. Nah, sumber pendanaan itu secara umum return itu kan asalnya dari sumber pendanaan, dari sumber dana dulu ya, sumber dana, dari sumber dana, ini sudah mulai habis, ya, sumber dana ini kita dapatkan, terus kemudian kita pakai untuk apa? Dari sumber ini kita pergunakan aset ini untuk apa sih sebenarnya? Aset ini bukan aset ini. Dari sumber terus kemudian kita lakukan yang namanya aktivitas investasi. Investasinya adalah bentuk aset. Aset itu yang kemudian kita bisa bagi dua. Kemudian di sini ada aset tetap dan aset tidak lancar atau yang biasa disebut aset tidak lancar, aset tetap, aset tidak lancar kan foto ya. Aset lancar dan aset tidak tetap. Yang namanya aset lancar, yang namanya aset tetap ini bisa jadi modal kerja nggak? Ya kan sifatnya tetap ya. Ya kan sifatnya hanya alat yang dipergunakan. Tapi yang jadi modal kerja untuk aktivitas modal kerja itu cenderung yang ada di sini. Jadi aktiva lancar itu disebut juga dengan modal kerja. Oke. Sehingga kemudian bedanya tadi sebenarnya jawaban yang terlihat apa? Bedanya apa? Ada dua. Bedanya yang satu menggunakan total aset, satunya hanya modal kerja, selesai. Karena apa? Ya dipergunakan untuk operasional kan di sini ya. Entah itu persediaan, entah itu kemudian piutang dan sebagainya kan itu bisa dengan dari sini. Sehingga kemudian membedakannya di situ. Nah, kemudian aktivitasnya ini kemudian secara pengembalian kalau kita bandingkan dengan return, kalau yang ada di sini ini yang kemudian disebut dengan return on equity karena sumber dananya kita ngomongin bukan utang ya. Utang itu nanti maksudnya ke leverage karena dia hanya sebenarnya penambah dari saham yang kita miliki. Oke. Masuk ke ROE. Ini jadi apa? Kalau gabungan return dibandingkan dengan investasi, jadinya ROE. Ini jadi ini yang kemudian masuknya jadi ROA. Kalau kemudian modal kerja, RNO, selesai. Gampang kok gitu ya. Logikanya gampang. Jadi gampang kalau sudah begini mau bermain. Ya kalau mau mainan dan sebagainya memang jauh lebih mudah. Itu. Ini sebenarnya intinya dari analisis yang dikerjakan hari ini. Perkara di dalam kita kok rumusnya macam-macam kok panjang, ada novel, ada yang lain sebagainya ya. Iyalah ini kan nggak gampang, nggak semudah itu. Itu kan lagi sudah dijelaskan oleh kelompok. Kita ke sini kan mencoba melihat kerangka pesannya, logikanya seperti apa. Oh ternyata cuma ke sini, ke sini. Perkara isinya nanti seperti apa pendetilannya? Apakah saya hafal? Enggak. Kalau saya disuruh melihat Pak, rumusnya ROE ya, tahu karena ini rumus ini. Tapi kalau ditanya kemudian pakai apa? Saya ingat saya itu novel pernoan. Bisa ingat saya, gitu. Apakah salah benar? Coba ya dicek. Kan nggak perlu dihafal juga, ngapain gitu ya? Dihafal-hafal. Kok sudah ada banyak buku dan ada Google. Ngapain susah-susah? Ngapalin rumus.
Tapi kalau logikanya ini harus Anda kuasai. Kalau Anda logikanya sudah tahu, sama seperti contohnya nanti kemudian di akuntansi. Anda hafal kreditnya pusing. Kalau ini bertambah, debit atau kredit? Bukan debit ya, yang disebut debit. Debit. Karena yang betul debit kredit. Ya. Kalau nanti debit itu saingan apa? Kontraknya bukan nanti kredit tapi kredit. Debit, makanya debit dan kredit. In Inggrisnya juga debit and kredit ya. Kalau kemudian orang Indonesia sering ngomong debit, nah berarti saingannya apa? Kontraknya itu debitnya kredit. Kalau ini kemudian apa? Kalau ini bertambah, kalau berkurang kredit. Ini kalau bertambah kredit, berkurang kredit sudah tinggal ditulis saja plus minus. Plus ini B, ini kemudian K di sini juga sama sudah. Selesai tidak usah dihafalin lagi satu persatu aku. Kalau berarti ini tandingannya kontraknya sudah ada. Ya. Nah, kemudian yang lebih jauh lagi ternyata dari ini ada yang namanya ROCE. ROCE itu ada dua. Ada yang kemudian tadi yang satunya itu equity. Ada yang satunya itu adalah capital expenditure, pengeluaran modalnya. Intinya kalau capital expenditure sebenarnya bagaimana itu dipakai. Satunya untuk alat ukur pengembalian terhadap common equity terhadap saham ini yang hari ini kita pakai, dan satunya capital expenditure yang sempat ditanyakan dan dijawab oleh Isa ya, yang jawab ya, tanggung gitu ya. Nah, itu tambahan, tapi sebenarnya kemudian dari sini itu ada satu yang kemudian agak tidak terlalu banyak dibahas oleh kawan-kawan karena mungkin agak bingung. Yang namanya NFR, Net Financial Return. Ini NFR itu dari apa? Net Financial Equity ditambah dengan net finansial operasional. Nah ini kan kemudian tinggal dari mana sebenarnya, ya gampang aja bahwa kemudian yang namanya total apa yang return dari semua aktivitas investasi itu terdiri dari dua. Ya, net financial return itu cuma dari dua, dari aktivitas ekuitas. Dari ini yang kita pakai karena apa ngomongin ekuitas, bagaimana pemanfaatan ekuitas itu, dana dari saham itu kemudian berapa kita mendapatkan pengembalian. Yang satunya operasional dari ROI dan awal. Jadi kemudian tetap bahwa aktivitas yang kita lakukan dari sumber dana itu berapa pengembaliannya dari aktivitas investasi dan dari aktivitas aset itu dari urusannya dengan operasional dengan yang ada yang lebih banyak di sini. Kalau ini kan lebih banyak di sini ya sumber dana itu. Ini kemudian membentuk yang namanya net financial return, keseluruhan pendapatan keuangan perusahaan. Atau kalau lebih jauh lagi nanti ini yang membentuk yang namanya nilai perusahaan. Value of the firm. Ya. Nah, kalau kita ketahui bahwa kemudian value of the firm berarti kemudian yang namanya nilai perusahaan itu asalnya dari mana? Dari aktivitas investasi dan dari aktivitas operasional. ALK sebenarnya sesederhana. Ya nggak sederhana itu rumusnya. Dan analisisnya berarti apa? Oh berarti kayak begini, ada kemungkinan kayak begini, nilainya kayak apa dan sebagainya. Tapi kalau ini sudah dipegang, paradigmanya cara berpikirnya sudah dipegang di belakang itu kayak oh ternyata itu. Ya. Oke. Biasanya tulisan saya orang bingung ini apa gitu ya. Ini tadi kan nggak banyak dibahas ya oleh teman-teman membahas menyampaikannya,
Tapi bahwa kemudian kepancing karena apa? Contoh soalnya itu tidak lari ke sini, tapi contoh soalnya itu lari ke yang atasnya lagi kan, dari novel, ya larinya akan ke sini. Nah, itu yang jadi cara garis besar yang dibahas oleh teman-teman tadi ini. Hanya saya akan jelaskan, kan jadi saya juga menjelaskannya dengan membayangkan, Anda juga kemudian dengan membayangkan. Kalau ada rekan-rekan itu enak. Kalau yang lain juga dengan materi apa ya, dengan presentasi dosen yang lain ngajar. Kalau saya dengan andalan saya cuma spidol, boros saya kalau spidol karena suka gambar. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ditanya silakan. Itu ada kemungkinan nggak kalau misalnya Roy sama Roy, Roy dan RW lain memiliki nilai yang kalau misalnya rohnya tinggi tapi ternyata rohnya berat, atau mungkin rohnya tinggi, rohnya berat. Karena kemarin pengalaman saya nemu yang rohnya negatif, tapi rohnya biasa tak mungkin. Karena kan ini kan yang di atas kan, ini kan tinggal kemudian apapun ini di atasnya itu kan adalah laba bersih. Tapi kan ada yang pembimbing menyebut gitu ya. Ya, kemudian yang di bawahnya kan pembaginya. Penyebutnya kan kita nggak tahu kayak apa. Bisa saja penyebutnya itu juga negatif. Kalau pembilangnya kan enak, jadi laba bersih. Tapi bahwa kemudian yang di bawahnya, kita kan nggak tahu apakah bahwa kemudian contohnya gitu ya, yang paling gampang itu ya, ekuitas. Ekuitas. Ini kan bisa ekuitas. Ya yang paling gampang ya, ini bisa kemudian ada aktivitas investasi atau kemudian aset. Total aset dan kemudian kita kalau bisa lebih total. Nah, jumlah ekuitas ditentukan oleh apa? Tergantung dari ini kan. Nah, sudah kita tahu bahwa kemudian sumber dananya itu saham dan ada utang. Kalau ternyata ini berapapun jumlahnya pembaginya ekuitasnya besar, pasti dia kecil atau kecil. Tapi kalau kemudian perusahaan itu lebih banyak leverage-nya, lebih banyak menggunakan utang, artinya sahamnya sedikit, pasti dia besar hasilnya. Kenapa? Ini yang kemudian dipengaruhi oleh ekuitas, ini dipengaruhi yang namanya debt to equity. Debt to equity. Komposisi dari sumber dananya. Kemungkinan di sini bisa nggak berbeda ya, makanya karena ini komposisinya berbeda dia akan berpengaruh. Kalau investasinya kan semua dari ini kan total ini kan, total keduanya ini, maka dia, ya ini kan kalau dia utangnya besar, ekuitasnya kecil di sini sangat besar, tapi karena ini kemudian jadi besar nilainya di sini hasilnya kan kecil, bisa jadi berbeda. Di sini ya aset, nah di sini asetnya, jumlah asetnya tergantung asetnya, komposisinya apakah kemudian aset lancar atau tidak lancar, itu ini kemudian sifat industrinya jadi berpengaruh. Karena kalau kita ngomongin aset, di sini ada aset, ini kan total aset ya, aset total. Di sini kan ada aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar, ya, atau aset tetap. Kalau industrinya adalah industri yang padat modal, seperti katakanlah itu hotel, Anda bangun kafe, mahal nggak kita kemudian untuk mendapatkan aset tetap? Mahal. Sedangkan aset lancarnya nggak terlalu banyak kan? Hotel itu apa sih? Isinya cuma sabun, yang butuh aset lancar kan? Untuk persediaannya apa? Nggak ada, nggak terlalu banyak. Maka bisa ada komposisinya sama seperti ini. Bisa seperti ekuitas yang dipengaruhi oleh berapa komposisi antara utang dan ekuitasnya.
Tapi kalau perusahaannya itu adalah perusahaan retail, bagaimana? Aset tetapnya kan nggak perlu banyak-banyak, aset rancangnya yang banyak, RMTA-nya yang jadi kemudian berpengaruh terhadap returnnya. Jadi komposisinya ini yang perlu kita pahami. Kalau ini tergantung dari sumber dananya dari mana. Apakah kita menggantungkan leverage atau unleverage? Perusahaannya banyak utang atau tidak utang. Kalau perusahaannya belum go public, pasti kemungkinan kita akan berbanyak utangnya, memanfaatkan utang perbankan. Jadi go public atau tidak go public berpengaruh terhadap nilai yang ada di sini. Tapi kalau kemudian kalau yang ada di sini itu pengaruhnya yang ada yang aset ya. Ya kalau saya bilang di sini kan kemudian apa yang di sini ya. Untuk aset dipengaruhi oleh jenis industrinya. Kampus aset persediaannya apa nggak ada banyak, tapi kemudian asetnya gede, maka apa? Aset tidak lancarnya dia harus besar. Aset lancarnya sedikit. Itu ada, tapi ada industri yang dua-duanya gede. Industri yang sifatnya gabungan. Rumah sakit itu industri gabungan yang disebut jasa, dia jasa kesehatan. Disebut retail, jualan obat. Obat aja, juga jualan makanan. Bahkan tiap hari orang sakit, kalau kita juga di sana kan macam rumah sakit itu kan kalau kita nginep di sana itu sudah makanannya nggak enak, mahal pula, gitu ya. Nggak ada rasanya, mahal pula. Mending kita tinggal di hotel gitu ya. Kalau di hotel kan masih rasanya masih enak, tempatnya nyaman gitu ya. Itu kan mahal. Padahal yang katanya dia adalah jenisnya jasa, tapi dia kemudian ada retailnya. Apakah dia terus kemudian manufaktur? Pertanyaannya selanjutnya, apakah semua obatnya itu memang obat yang dari pabrikan? Ada banyak, ada beberapa yang diracik sendiri, kan? Makanya dia ada farmasinya sendiri. Nah, kalau sudah rumah sakit, aduh pusing itu. Itu yang kalau di audit pernah saya ceritakan, saya kemudian ya dalam tanda petik bahasa Jawanya itu kepotokan itu ya saat kemudian mengaudit rumah sakit. Kepotokan itu apa ya bahasa Indonesia? Kepotokan itu sesuatu tidak terduga tapi yang nggak enak gitu ya. Di bahasa Indonesia itu memang nggak terlalu banyak, itu bahasa Jawa lebih banyak atau bahasa-bahasa daerah yang lain lah. Kepotokan gitu ya, kecelik gitu ya. Itu kayak gitu. Jadi kemudian apa? Saya hitung perusahaannya ini nggak terlekat itu saya dapat job dari pusat gitu ya. Untuk memeriksa yang ada di sini. Hitung-hitung. Cukup kok saya mengaudit ini 1 bulan. Ternyata dia bukan rumah sakit besar. Ternyata setelah saya masuk itu apoteknya itu isinya 3.000 macam obat. Dan semuanya harus diaudit satu-satu. Dan kemudian apa? 3.000 macam obat itu ternyata ukurannya bukan gram, bukan lagi kilo, bukan lagi ons, bahkan apa? Gram dan miligram. Wah, gimana ukurnya? Berapa hari? Sistemnya enggak karuan susahnya. Itu yang saya ceritakan kemudian saya memantau pekerjaan 1 bulan dengan bayaran 2 bulan, ternyata saya harus kerja sampai 3 bulan. Iya 1 bulan belum selesai, tapi bagaimana untungnya nambah 1 bulan kedua ya sudahlah akhirnya ya sama seperti kerja bakti gitu ya. Akhirnya kan setelah masuk bulan kedua nggak dapat apa-apa, tapi belum selesai juga terpaksa masuk tahun kedua harus dilanjutkan ke bulan ketiga. Aduh, lah ini kan kerja bakti staff saya ya sudah lah saya punya ada 2 staff itu terus gimana? Sudah Pak mau dia tanya saya tidak kelihatan belum kan ya tapi tetap lah ternyata pihak rumah sakitnya nggak mau tahu ya di masuk ke rumah sakit di kota
kota dengan kabupaten di luar kota Malang gitu ya. Nah, kemudian ya itu ya. Tapi untungnya dari pusat adalah dikasih untuk yang staff-staff saya dapat makannya dan sebagainya. Saya terus salam dewi salam itu sudah makan itu ya nggak apa-apa deh. Ya itu karena salah perhitungan. Nah, itu ya OT-nya ya sedikit tentang audit. Nah, ini analisis itu tadi gitu. Ternyata ada industri yang susah dipisahkan, dibedakan antara dia itu apakah industri yang sifatnya dia itu retail, apakah dia manufaktur, apakah dia jasa. Tapi yang lainnya kan jelas ada bedanya, dia jasa, manufaktur, paling kelihatan bedanya. Retail juga beda lagi perdagangan. Cirinya pasti apa? Kalau kemudian kita tahu kalau jasa pasti tapi bisa dipastikan tidak ada persediaan. Ya, kalau retail itu ada persediaan tapi bukan bahan baku, bukan barang jadi tapi barang itu dijual. Kalau manufaktur pasti kemudian ada bahan baku, ada barang setengah jadi dan ada barang jadi dan ada barang siap untuk dijual. Gitu ya. Dan itu kemudian harus dianalisis terpisah. Salah satunya yang kita lihat kalau di sini bahwa ternyata menganalisisnya harus masing-masing. Oke, ada yang lain lagi yang ingin ditanyakan, yang didiskusikan? Komentarin juga apa yang sudah disajikan ke saya gitu ya. Terus makalahnya jauh lebih baik ketimbang PPT-nya. Saya nggak ngomong presentasinya, kalau presentasi masalah masing-masing. Lengkap. Di makalahnya lumayan lengkap. Terus kemudian ya ada beberapa kekurangan ya seperti simpulan menulis, terus kemudian ada beberapa tidak ada referensi. Lumayan lengkap, detail sampai contoh-contohnya juga bagus. Nah, yang presentasi itu agak kelebihannya itu kelebihan kata-kata. Jadi karena takut lupa mungkin ya, jadi akhirnya rumus itu bawahnya dikasih penjelasannya, rumus kasih penjelasannya gitu ya. Tapi yang apa itu memang ada yang saya tahu bahwa kemudian karena ada banyak memang di dalam laporan keuangan itu istilah yang baru gitu, sehingga kalau dia valid atau salah gitu ya akhirnya ya dimasukkan semua penjelasannya. Tapi ya kalau secara lebih bagus makalahnya. Tapi secara presentasi boleh lah ya. Kalau presentasi itu kurangi membacanya, jadi jangan membaca. Boleh itu dijadikan apa itu sebentar, dilihat sebentar, lalu menjelaskan. Salah benar nggak ada masalah. Kalau kalian presentasi itu satu, yang tahu kalau salah itu kalian sendiri sama saya. Teman-teman kalian pasti nggak tahu juga gitu kan kalau salah, gitu kan. Belum tentu tahu gitu kan, kecuali ada yang tiba-tiba tahu gitu ya. Ya seperti saat mungkin saya mengatakan, oh ini kan bahasa Prancis gitu kan, dalam protes gitu ya. Saya maksudkan oh iya sesama dari Prancis dari Madura gitu ya. Aku saya salah. Oke, tuh. Kalau Angel asli dari sana atau orang tua sudah di sini? Oh, baru di sini, tapi masih asli sana ya. Karena saya tulisnya juga saya optimis saja. Saya tulisnya pakai bahasa sana juga gitu ya, di Indonesia kan. Enak kalau pakai bahasa sama singkat-singkat gitu ya. Oke. Ya. Ada yang lain lagi?
Oke, kalau tidak mungkin bisa saya akhiri, tapi paling tidak kan sudah diterima ya tentang di analisis. Kuasai dulu materi besarnya, karena paradigmanya ternyata dibagi-bagi. Dan dibagi dengan apa ya? Kalau untuk hari ini semua kata written itu pasti urusannya dengan barbar, dibagi dengan apa? Perputaran itu nanti urusannya dengan persediaan, putaran aset dan sebagainya atau rasio aktivitas itu urusannya dengan ya. Nah, oke. Kalau tidak ada yang lain lagi, saya cukup sampai di sini. Mumpung juga ada yang bicara tadi juga ada yang ya, tapi bagaimana kehujanan kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Baik untuk Bapak menyampaikan studi Anda di Universitas ini dan juga untuk Anda di Oke, ya, mari kita tutup dengan doa. Kalau tidak masih kita silakan. Cukup. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih.